Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Dibuat oleh Dea Destiawati, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan refleksi modul 1.1. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah 1. Bagaimana filosofi pendidikan nasional menurut KHD? 2. Apa yang dimaksud dengan menuntun? 3. Bagaimana perwujudan menuntun dalam konteks sosiokultural di daerah saya? 4. Mengapa kodrat keadaan pada diri anak harus dipertimbangkan? 5. Bagaimana relevansi dengan pemikiran KHD tentang pendidikan yang menghamba, berpihak pada anak, dengan peran sebagai pendidik? Bagaimana filosofi pendidikan nasional menurut KHD? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid menurut kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain dari konteks pengertiannya, KHD pun memiliki asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas yaitu berkesinambungan, konvergen yaitu menyesuaikan dengan kebudayaan sendiri. Sedangkan konsentris adalah bersikap terbuka. Pendidikan harus menghasilkan budi pekerti, di mana budi yaitu perasaan dan pekerti adalah tenaga. Jadi, murid harus bisa menyelaraskan antara perasaan dan tenaganya. Filosofi pendidikan KHD yang tidak lekang oleh waktu, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Yang berarti di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Apa yang dimaksud dengan menuntun dalam konteks pendidikan? Menuntun dalam arti kata pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berarti memberikan teladan bagi murid, agar murid tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal yang perlu diterapkan di sini, yaitu menganggap murid dengan teori tabula rasa, yaitu di mana murid bukan merupakan kertas kosong yang harus diisi sesuai kehendak kita. Tetapi murid diibaratkan sebagai kertas yang terisi penuh dengan tulisan buram, sehingga pendidikan dapat menebalkan tulisan-tulisan baik yang dapat menuntunnya menuju keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana perwujudan menuntun dalam konteks sosiokultural di daerah saya? Daerah Cianjur memiliki 3 pilar budaya, yaitu Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Di mana Ngaos adalah membaca, baik itu membaca buku maupun mengaji Al-Quran. Sedangkan Mamaos adalah seni kebudayaan yang berasal dari Cianjur, salah satunya kacapi, suling, dan tembang Cianjuran. Maenpo adalah seni bela diri yang berasal dari Cianjur. Perwujudan menuntun dalam konteks pendidikan yang diselaraskan dengan budaya di Cianjur yaitu 1. Ngaos. Karena Cianjur dikenal juga dengan kota santri, maka menuntun yang sering dilakukan yaitu memberikan teladan dalam pembiasaan tadarus Al-Quran di sekolah, untuk sekolah yang mayoritas muslim. 2. Mamaos. Dengan memperkenalkan budaya dalam acara-acara tertentu di sekolah seperti acara Paturai Tineung di sekolah, diadakan acara sungkem. Pada saat sungkem ini, murid diajarkan untuk menghormati orang tua yang merupakan salah satu budi pekerti. 3. Maenpo. Seni bela diri untuk menjaga diri dari segala hal tanpa menyakiti orang lain. Mengapa kodrat keadaan pada diri anak harus dipertimbangkan? Kodrat keadaan pada diri anak itu ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu keadaan murid berdasarkan lingkungannya. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka lingkungan murid pun akan berbeda-beda. Ketika murid itu berada di lingkungan pedesaan,
maka perlakuan menuntunnya pun akan berbeda dengan murid yang berada di perkotaan. Kodrat zaman yaitu keadaan murid berdasarkan zamannya. Pada zaman dahulu, ilmu pengetahuan belum berkembang terlalu pesat, berbeda dengan zaman sekarang. Bagaimana relevansi dengan pemikiran KHD tentang pendidikan yang menghamba, berpihak pada anak, dengan peran sebagai pendidik? Pendidikan yang menghamba, berpihak pada anak yaitu menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan semurni-murninya. Hal yang perlu diingat dari konsep pendidikan menghamba pada murid yaitu bukan menjadikan murid segalanya tetapi menjadikan murid sebagai tujuannya. Bukan pula berarti pendidikan bagaimana murid, tetapi pengajar harus menerapkan kasih sayang dalam setiap teladannya terhadap murid agar murid bisa mencapai tujuan pendidikan yang seharusnya. Kesimpulan: pendidikan adalah memberikan tuntunan kepada murid sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun di sini berarti memberikan teladan kepada murid. Selaras kebudayaan sosio-kultural di daerah Cianjur, yaitu menuntun dengan keteladanan melalui 3 pilar budaya Cianjur, yaitu Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Kodrat keadaan pada anak ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam adalah keadaan murid berdasarkan lingkungannya, sedangkan kodrat zaman yaitu keadaan murid berdasarkan zamannya. Relevansi pendidikan berpihak pada murid, yaitu menuntun murid dengan penuh kasih sayang dengan semurni-murninya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Dadah.